Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan terkait hasil diskusi kami terkait sekolah favorit dan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Agri Maulana dengan NIM 122300068. Saya Niko Montriastini dengan NIM 122230081. Saya Alia Nurut Afif dengan NIM 122230091. Dan yang terakhir, saya Muhammad Salman Farizi dengan NIM akhir 098. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang di sini yang pertama, pendidikan adalah alat mobilitas sosial dan peningkatan SDM. Pendidikan memiliki peran strategis dalam mengubah kehidupan seseorang. Dengan pendidikan yang baik, seseorang bisa meningkatkan taraf hidupnya, membuka peluang kerja yang lebih luas, dan berkontribusi pada pembangunan negara. Maka dari itu, pendidikan seharusnya menjadi alat pemerataan dan keadilan sosial. Lalu latar belakang yang kedua adalah masih terjadi ketimpangan antara sekolah favorit dan sekolah biasa. Di Indonesia masih ada perbedaan mencolok antara sekolah yang dianggap favorit dan sekolah biasa. Sekolah favorit umumnya terletak di kota besar, memiliki sumber daya lebih baik, dan menjadi incaran orang tua, sedangkan sekolah biasa seringkali kekurangan fasilitas dan dukungan. Lalu latar belakang yang ketiga adalah ketimpangan terlihat dari distribusi fasilitas, guru, dan hasil belajar. Sekolah favorit biasanya memiliki laboratorium lengkap, akses teknologi, serta guru-guru berkualifikasi tinggi. Sebaliknya, sekolah biasa seringkali kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Lalu, latar belakang yang keempat ataupun yang terakhir, itu sistem zonasi belum mampu atasi ketidakadilan akses. Meskipun sistem zonasi dibuat untuk pemerataan, kenyataannya banyak orang tua tetap berusaha memasukkan anaknya ke sekolah favorit di luar zona. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kualitas sekolah di lingkungan sekitar masih rendah, dan zonasi belum menjadi solusi yang efektif. Lalu ada fakta terkait ketimpangan-ketimpangan ini. Studi Purwanti menjelaskan, berdasarkan penelitian oleh Yuniasih Purwanti tahun 2022, ketimpangan pendidikan di Indonesia berbeda antar wilayah. Jawa dan Kalimantan memiliki tingkat pemerataan pendidikan yang lebih baik, terutama dari sisi fasilitas dan tenaga pengajar. Sebaliknya, wilayah NTT, Maluku, dan Papua menunjukkan disparitas yang tinggi. Artinya terjadi ketimpangan yang besar dalam hal akses, sarana prasarana, dan kualitas pendidikan. Lalu, apa saja faktor penyebab dari ketimpangan tersebut? Dalam studi Anwar tahun 2022, ketimpangan kualitas pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada geografis. Lokasi yang terpencil atau sulit dijangkau membuat distribusi fasilitas dan tenaga pendidik tidak merata. Lalu yang kedua ada sosial ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat turut mempengaruhi kemampuan anak untuk mengakses pendidikan yang layak. Lalu yang terakhir dan ketiga yaitu keluarga. Lingkungan keluarga termasuk latar belakang pendidikan orang tua dan dukungan belajar di rumah berperan penting dalam keberhasilan pendidikan anak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Pada slide ini itu memuat pertanyaan-pertanyaan umum yang menjadi dasar kajian dari makalah kami, yaitu yang pertama, apa penyebab utama ketimpangan kualitas pendidikan? Pertanyaan ini mengarah pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan antar wilayah dan antar sekolah, seperti faktor geografis, sosial ekonomi, serta latar belakang keluarga. Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap akses dan hasil belajar? Pertanyaan ini itu membahas bagaimana ketimpangan kualitas menyebabkan perbedaan kesempatan bersekolah serta memengaruhi hasil belajar siswa, terutama antar mereka yang sekolah di tempat favorit dan yang sekolah di sekolah biasa. Yang ketiga, mengapa sistem zonasi belum efektif?
Meskipun sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan, kenyataannya sistem ini menghadapi kendala, seperti ketidaksiapan sekolah dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dalam zonasi tempat tinggal mereka. Yang keempat, ada dampak ketimpangan terhadap kesenjangan sosial dan pembangunan. Apa dampak ketimpangan terhadap kesenjangan sosial dan pembangunan? Ketimpangan pendidikan dapat memperlebar jurang sosial ekonomi, memperlambat pembangunan daerah tertinggal, dan menghambat mobilitas sosial jangka panjang. Dan masalah yang kelima yaitu bagaimana peran pendekatan multikultural sebagai solusi. Pertanyaan ini berfokus pada alternatif pendekatan yang menekankan keadilan, keberagaman, dan inklusi dalam pendidikan sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan pemerataan yang lebih adil. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Slide ini itu mengharumkan 5 tujuan utama dari penelitian mengenai ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan. Tujuannya adalah menemukan dan memahami faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kualitas pendidikan, seperti perbedaan wilayah, kondisi sosial ekonomi, dan latar belakang keluarga. Yang kedua, menganalisis pengaruh sekolah favorit dan sekolah biasa. Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana perbedaan antara sekolah favorit dan sekolah biasa berdampak pada kesempatan belajar serta pencapaian akademik siswa. Yang ketiga, mengevaluasi sistem zonasi dan tantangannya. Sistem zonasi yang dibuat untuk pemerataan akses pendidikan akan dievaluasi efektivitasnya serta kendala yang muncul dalam implementasinya di berbagai wilayah. Yang keempat, menelaah dampak sosial dan pembangunan. Ketimpangan pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperkuat kesenjangan sosial dan memperlambat kemajuan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. Dan poin yang kelima itu menjelaskan potensi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dikaji sebagai pendekatan yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan, karena menekankan nilai inklusivitas, keadilan, dan keberagaman dalam sistem pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu memberikan wawasan akademik tentang ketimpangan pendidikan. Jadi penelitian ini itu memperluas pemahaman akademis mengenai isu ketimpangan pendidikan, terutama dalam konteks perbedaan kualitas antar sekolah dan wilayah. Lalu yang kedua ada juga referensi ilmiah untuk studi lanjutan, di mana hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan dasar atau acuan oleh peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam isu pendidikan atau melanjutkan dengan pendekatan atau fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Selanjutnya ada pula manfaat untuk bahan pertimbangan kebijakan pemerataan, terutama bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih merata dan adil. Lalu yang keempat, ada juga manfaat untuk mendorong penerapan pendidikan multikultural. Penelitian ini juga memberikan dorongan pada pentingnya pendidikan multikultural sebagai pendekatan strategis untuk mengurangi ketimpangan dengan mengedepankan nilai inklusif dan keberagaman. Lalu ada batasan masalah juga. Yang pertama itu fokus, di mana hal ini, penelitian ini tidak hanya membahas pendidikan tinggi, melainkan hanya tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, baik negeri maupun swasta. Lalu yang kedua ada batasan terhadap objek, yaitu berupa sekolah favorit dan biasa, di mana kajian berupa fasilitas guru dan hasil belajar. Lalu yang ketiga ada wilayah. Wilayah yang dianalisis ini mencakup kota yang dibandingkan dengan wilayah pinggiran
Lalu kemudian ada juga wilayah barat yang dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada fokus zonasi, di mana fokus pada sistem zonasi dalam hal aksesibilitas dan perencanaan mutu. Kemudian yang terakhir ada solusi. Solusi ini dibatasi pada pendekatan pendidikan multikultural tanpa teknis implementasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ialah sistematika penulisan pada laporan ini. Nah, slide ini tuh kita tuh dijelaskan ya bagaimana struktur atau susunan penulisan laporan penelitian disusun agar terarah dan sistematis. Nah, yang pertama ini ada pendahuluan. Pendahuluan ini yang pastinya berisi yang mulai dari latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan itu sendiri. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini mengulas teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung topik ketimpangan pendidikan dan pendekatan multikultural. Lalu yang ketiga ada metodologi, yang dimana metodologi ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian pada laporan kami. Lalu yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang dimana hasil dan pembahasan ini menyajikan hasil temuan dari data yang telah dikumpulkan dan membahasnya secara mendalam berdasarkan rumusan masalah. Dan yang terakhir ialah penutup, yang dimana penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan untuk pengembangan kebijakan atau penelitian lanjutan untuk kedepannya. Yang terakhir ialah penutup. Di slide ini kita merangkum kesimpulan dari seluruh isi penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama ialah ketimpangan pendidikan adalah tantangan serius. Di sini dijelaskan bahwasanya masalah ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia tuh bukan hal sepele. Ini benar-benar mempengaruhi masa depan generasi muda, memperlebar kesenjangan sosial, dan dapat menghambat pembangunan daerah. Yang kedua ialah diperlukan solusi holistik dan berbasis nilai keadilan. Penjelasannya ialah dari kesimpulan ini dapat mengatasi ketimpangan tidak cukup dengan pendekatan teknik saja. Diperlukan juga solusi menyeluruh yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Dan yang terakhir, pendekatan multikultural adalah strategi untuk pemerataan akses dan mutu. Penjelasannya ialah pendidikan multikultural dipandang sebagai strategi yang tepat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan mampu menjembatani perbedaan antar wilayah, antar kelompok, dan antar kelompok sosial. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Aku izin bertanya. Perkenalkan aku Erlan Zekonia. Di sini aku mau bertanya tentang bagaimana, tolong jelaskan bagaimana metode spasial fusi SIMIN yang kalian gunakan untuk mengelompokkan daerah berdasarkan ketimpangan pendidikannya. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Mas Erlan. Jadi, metode spatial fusi SIMINS ialah teknik pengelompokan data clustering yang digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan dalam hal tertentu gitu. Dalam hal ini, fasilitas pendidikan dan ketersediaan tenaga pengajar. Nah, dalam laporan ini juga, metode tersebut tuh digunakan oleh Yuni Asih Purwanti yang diterbitkan pada tahun 2022 untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia di dalam klaster berdasarkan tingkat disparitas pendidikan. Nah, hasil pengelompokan menunjukkan bahwasannya wilayah barat seperti provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan termasuk dalam klaster dengan nilai disparitas tinggi, yakni 0,672, yang sebenarnya mencerminkan ketimpangan yang rendah karena fasilitas dan tenaga pengajar cukup merata. Sebaliknya,
di wilayah timur seperti di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua termasuk dalam klaster dengan nilai disparitas rendah, yakni 0,26, yang justru menunjukkan ketimpangan yang tinggi karena mereka tuh mengalami keterbatasan infrastruktur pendidikan dan distribusi guru yang tidak merata. Nah, dengan metode ini tuh diharapkan ya pemerintah atau peneliti dapat memetakan wilayah mana nih yang perlu diprioritaskan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada para audiens, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya. Sebelumnya Oke. perkenalkan, nama saya Sumarini. Izin bertanya. Tadi kan di-mention kalau ada ketimpangan pendidikan dan kesenjangan sosial. Nah, apa sih hubungan antara ketimpangan pendidikan dan kesenjangan sosial menurut kasus yang kalian angkat? Baik, aku izin menjawab. Jadi, hubungannya itu menurut laporan kami, ketimpangan pendidikan berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kesenjangan sosial. Pendidikan yang tidak merata itu baik dari segi fasilitas, kualitas guru, maupun hasil belajar, itu membuat kesempatan sosial ekonomi antar individu dan kelompok masyarakat menjadi tidak merata atau tidak setara. Anak-anak dari keluarga mampu yang dapat mengakses sekolah favorit memiliki peluang lebih besar untuk sukses, sedangkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang hanya dapat mengakses sekolah biasa cenderung akan tertinggal. Ketimpangan ini itu akan berdampak jangka panjang karena memperkuat struktur sosial yang tidak adil, menghambat mobilitas sosial vertikal, dan menurunkan daya saing nasional. Nah, selain itu, pembangunan ekonomi dan sosial menjadi timpang atau tidak setara karena kelompok masyarakat di wilayah atau sekolah yang kurang diuntungkan akan kesulitan berkembang. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan dalam pendidikan adalah prasyarat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Apakah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, daripada audiens yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Silahkan. Kenalkan, nama saya Wina. Dari hasil yang udah kalian teliti, boleh nggak sih bandingin kondisi pendidikan di wilayah barat sama di wilayah timur Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin menjawab. Penelitian yang dikutip dalam laporan kami menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam hal kualitas pendidikan. Wilayah barat, khususnya provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan, memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar berkualitas. Hal ini membuat wilayah barat masuk ke dalam klaster dengan nilai disparitas tinggi, yaitu 0,672, yang menunjukkan pemerataan yang relatif baik. Sebaliknya, wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua masih mengalami ketimpangan yang tinggi. Wilayah-wilayah ini berada dalam klaster dengan nilai disparitas hanya 0,260, yang menandakan minimnya pemerataan fasilitas dan guru. Akibatnya, siswa di wilayah timur menghadapi lebih banyak tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas yang memperlebar kesenjangan hasil belajar dibandingkan siswa di wilayah barat. Ya, mungkin sudah terjawab atau belum? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, dari para audiens, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Saya mau nanya korelasi atau hubungan antara ketimpangan pendidikan dan kesenjangan sosial menurut laporan yang telah kalian buat tuh bagaimana ya? Oke, izin menjawab untuk pertanyaan tadi. Menurut kami, ketimpangan pendidikan
ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kesenjangan sosial itu sendiri. Kenapa? Karena pendidikan yang tidak merata, baik dari segi fasilitas, kualitas guru maupun hasil belajarnya, itu dapat membuat kesempatan sosial ekonomi antar individu dan kelompok masyarakat menjadi tidak setara. Nah, ketimpangan ini itu kemudian bisa berdampak jangka panjang karena memperkuat struktur sosial yang tidak adil, menghambat mobilitas sosial vertikal, serta dapat juga menurunkan daya saing nasional. Selain itu, pembangunan ekonomi dan sosial juga akan menjadi timbang karena kelompok masyarakat di wilayah atau sekolah yang kurang diuntungkan tadi itu akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Apakah sudah menjawab? Oh, baik. Terima kasih sudah sangat menjawab. Oke, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya akhiri saja ya untuk presentasi dari kelompok 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.